Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Silvia SPD, asal sekolah SDN 01 Bujuk Agung Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor peserta 180070000473 dengan NIM PPG 240311700747 dengan program studi pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Rabbi zidni ilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita membiasakan membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Yuk bersama-sama kita membaca surat Al-Alaq. Iqra bismi Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Kira-kira ada tidak temannya yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk sekolah? Oke, karena ada beberapa teman kita yang tidak masuk sekolah, mudah-mudahan besok bisa masuk sekolah seperti biasanya ya. Untuk memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ibu persilahkan semua untuk berdiri. Pancasila. Anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, ya, Ibu ingin bertanya dulu, ya, tentang kitab-kitab Allah. Mengapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan yang bisa jawab. Siapa? Ayo. Ya.
karena kitab-kitab Allah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk bagi manusia agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan perintahnya. Ya, betul sekali ya, Nak, ya, bahwa kitab-kitab Allah itu adalah petunjuk ya bagi manusia agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan perintahnya siapa? Allah. Pertanyaan yang kedua, tahukah kalian siapa nabi terakhir ya yang menerima kitab Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa jawab? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nabi terakhir yang menerima kitab Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemarin belajar tentang apa ya? Hadis sholat berjamaah. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, Nak? Karena sholat berjamaah itu lebih terus ya, karena sholat berjamaah itu lebih utama, yaitu mendapatkan pahala berlipat ganda sebanyak berapa? 27 derajat. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau kita meyakini dan mengamalkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala juga ya, pahala dari Allah kalau kita mengamalkannya, kalau kita meyakininya. Mengamalkannya seperti apa? Mengamalkan kitab-kitab Allah, contoh kitab kita, apa kitab kita? Al-Quran. Al-Quran kalau kita mengamalkannya, kita mengaji ya, itu kita juga dapat pahala. Sama tadi dengan sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Begitu juga dengan kitab-kitab Allah, kita pun mendapatkan pahala kalau kita meyakini dan mengerjakannya atau menjalankannya ya. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan rasa semangat agar kalian lebih semangat untuk belajar. Oke, siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, oke. Gimana? Sudah semangatkah kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita lanjut kepada materinya pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa saja kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para nabi, ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mendiskusikan pentingnya kitab-kitab Allah dalam kehidupan umat Islam. Dan yang keempat, peserta didik dapat menghubungkan ajaran dalam kitab-kitab Allah dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya kalian bisa mengaitkan kitab-kitab Allah itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian Ibu tugaskan untuk menyimak video pembelajaran tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar nanti kalian bisa mengerjakan tugas diskusi ya.
Tugas diskusi ini nanti akan Ibu ambil dari setelah kalian menyimak videonya. Oke? Siap ya? Silakan ditonton videonya terlebih dahulu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodoh ya? Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk membantu Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Seperti kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi ini dijelaskan begitu dong. Aku jadi bingung. Waalaikumsalam. Aku sedang baca buku ini. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, padahal tahunya surat Al-Quran saja. Yang kalian simak tadi video tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Nah, ada berapa kitab yang kita imani? Ada 4. Yang pertama kitab apa tadi? Taurat. Terus kitab Injil. Terus kitab apa lagi? Kitab Zabur. Yang terakhir Al-Quran. Ya, itulah kitab yang harus kita imani. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan apa? Menurunkan kitabnya untuk apa? Untuk umat manusia. Ya, melalui siapa? Melalui para nabi dan rasul yang berisi wahyunya Allah. Ya. Terus apa? Disampaikanlah kepada seluruh umat manusia. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Ada berapa di situ? Ada 4 yang wajib kita imani. Yang pertama kitab apa? Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam, ya, di Bukit Tursina atau Mesir abad ke-12 sebelum Masehi. Pokok ajarannya tentang apa? Kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajarannya tentang apa? Tentang hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, ya. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Ya, sama seperti tadi. Pokok ajaran kitab Zabur berisi apa? Tentang zikir, nasihat, hikmah. Nah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariatnya. Jadi belum lengkap. Masih banyak ya kekurangannya dari kitab Zabur. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran, pedoman kita semua. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi, ya, di 2 kota, yaitu kota apa? Kota Makkah dan kota Madinah. Itu keberadaannya di mana? Di Arab Saudi.
Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci terlengkap dan abadi ya. Setelah kalian menyimak video dan ibu menjelaskan materi ya, sedikit menjelaskan materi. Nah, tugas kalian yaitu kalian berdiskusi ya, berdiskusi tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Tugas kelompoknya ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Yang satu kelompoknya terdiri dari 5 orang ya. Yang sudah ibu bagi. Kelompok 1 sebelah kiri ya. Kelompok 2 di depan ibu. Kelompok 3 bagian Zahra dan kawan-kawannya, dan kelompok 4 Ozil beserta kawan-kawannya ya. Sudah paham kelompoknya masing-masing? Ya. Nanti tugasnya akan ibu bagikan ya per kelompoknya. Silahkan kerjakan bareng-bareng. Tidak ada yang tidak bekerja di dalam kelompok ya. Oke, siap ya? Siap. Ada ibu bagikan lembar tugas kelompoknya ya. Silakan nanti ditulis per kelompok namanya ya. Namanya siapa saja dan kelompoknya kelompok berapa ya. Kerjakan per kelompok. Silakan ditulis dulu nama per kelompoknya. Silakan ditulis dulu nama per kelompoknya dan kelompok berapa. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Enggak ya, sudah paham ya? Oke, yang lain silakan membantu ya. Ketika nanti ada temannya yang kesulitan untuk menjawab pertanyaan diskusinya. Ya, sudah ada pertanyaan. Silakan ada jawaban ya. Ya, masalahnya apa nih? Ya, semua ditulis. Gimana, ada selesai belum tugas kelompoknya? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Sudah. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas bersama kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Zalfa dan teman-teman saya. Inara, Balkis, Azam, Aka. Terus pertanyaan masalah kami. Mengapa ada banyak kitab Allah yang diturunkan? Mengapa kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah? Jawaban. Kitab-kitab Allah diturunkan untuk memberi petunjuk hidup kepada umat manusia. Setiap kitab memiliki pesan khusus untuk umat pada zaman itu. Dengan belajar tentang kitab-kitab Allah, kita bisa mengetahui ajaran-ajaran yang benar dan
mengikuti jalan yang diridai oleh Allah seperti Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok satu tunjuk tangan. Oke, kelompok 4 silakan ingin bertanya apa kepada kelompok 1? Apakah kita akan tersesat jika tidak berpedoman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, silakan dijawab kepada kelompok 1. Iya, kita bisa tersesat jika tidak berpedoman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah seperti Al-Quran diberikan untuk memberi petunjuk kepada kita tentang cara hidup yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa petunjuk dari kitab-kitab tersebut, kita mungkin akan bingung dalam menentukan apa yang baik dan benar dan bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Oke, apakah kelompok 1 sudah puas? Kelompok 4 sudah puas atas jawaban dari kelompok 1? Sudah, ya silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kelompok 3. 1 Suryani, 2 Rara, 3 Zahra, 4 Watan, 5 Habib. Mengapa Al-Quran adalah kitab yang sempurna? Apa yang membuat Al-Quran berbeda dari kitab-kitab lain? Jawaban, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan lengkap karena ia merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya berlaku untuk umat zaman dahulu, tetapi untuk semua umat manusia hingga dari kiamat. Selain itu, Al-Quran juga terjaga keasliannya dan tidak berubah sehingga kita bisa menggunakan sebagai pedoman hidup sepanjang zaman. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2. Mau bertanya apa? Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi? Ya, silakan dijawab untuk kelompok 2. Saya aneh. Jawaban pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab-kitab Allah, kesabaran dan cinta kasih sesama, misalnya dalam Taurat. Kita diajarkan tentang penting hidup adil. Dalam Injil kita belajar untuk menyayangi sesama, dan dalam Al-Quran kita menemukan petunjuk hidup yang sempurna untuk umat Islam. Setiap kitab mengajarkan nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira jawaban dari kelompok 3, apakah kelompok 2 sudah puas? Oke, silakan duduk untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
nama kelompok. Saya bernama Safira dan teman-teman saya Nada, Silvi, Ipe, dan Adit. Pertanyaan, apa bedanya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran? Apa yang harus dijawab oleh teman-temannya? Jawaban, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi petunjuk untuk umatnya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk umatnya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk hidup bagi umatnya. Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi puji-pujian kepada Allah. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk hidup untuk umat Islam sepanjang zaman. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok lain, siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Oke, kelompok 1, silakan. Mengapa Al-Quran dianggap sebagai kitab yang paling sempurna dibandingkan kitab-kitab lainnya? Al-Quran dianggap sebagai kitab yang paling sempurna karena ia merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya mengandung petunjuk hidup untuk umat Islam di masa lalu, tetapi juga untuk umat manusia hingga hari kiamat. Selain itu, Al-Quran dijaga oleh Allah agar tetap terpelihara dan tidak berubah, sehingga kita dapat mempelajari dan mengamalkannya dengan baik. Oke, jawaban kelompok 2, apakah sudah puas? Kelompok 1 atas jawaban kelompok 2? Silakan duduk untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan diskusi kami yang bernama Dika, Ozil, Resti, Amel, Nada. Pertanyaan, apakah kita akan tersesat jika tidak berpedoman karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus menghormati semua kitab Allah yang diturunkan sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Meskipun kita tidak memiliki kitab-kitab tersebut dalam bentuk asli, kita tetap meyakini bahwa mereka adalah wahyu dari Allah yang harus diterima dengan penuh keyakinan. Kita juga harus mengingat Untuk kelompok 4. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 4, silakan. bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kita harus menghormati semua kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Meskipun kita tidak memiliki kitab-kitab tersebut dalam bentuk asli, kita tetap meyakini bahwa mereka adalah wahyu dari Allah yang harus diterima dengan penuh keyakinan. Kita juga harus mengingat bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab sebelumnya yang berisi petunjuk yang lebih lengkap dan sesuai untuk seluruh umat manusia.
Oke, kelompok 3 apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Gimana? Sudah, ya silakan duduk untuk kelompok 4. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah ya, dari diskusi tadi kalian sudah memahami ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi kalian sudah bisa menjawab bahwa kitab-kitab yang kita imani itu ada 4, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran ya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, itu adalah kitabnya umat Islam yang harus kita pedomi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada yang tidak baik ya. Oke. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas di masing-masing individu ya. Namanya tugas LKPD ya. Silakan nanti ditulis nama ya, kerjakan masing-masing dan tidak ada yang mencontek. Oke? Siap ya? Tulis nama dan kelasnya supaya tidak tertukar dengan kelas yang lain. Hah? Pakai pulpen lah. Ya, nama pendek gak apa-apa. Ya, silahkan dikerjakan dan tidak ada yang mencontek kawannya. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Gimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya, silakan dikumpul tugas individunya. Ya, jadi kalian sudah memahami kitab-kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Siapa saja nabi yang menerima kitab-kitabnya, kalian sudah memahaminya semua ya. Nanti ini di rumah akan ibu beri nilai ya. Oke. Nah, untuk merenggangkan otot-otot kita yang kaku ya, suara kita yang sudah lelah ya, kita bernyanyi kitab Allah tapi dengan nada balonku ada 5 ya. Ya, kitab Allah ada 4. Ayo kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran lah yang hebat. Taurat Nabi Musa,
Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak semuanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Apakah kalian sudah memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah. Ada berapa ya kitab yang harus kita imani? Ada 4. Yang pertama ada kitab apa saja? Taurat. Nabi siapa? Nabi siapa? Taurat. Nabi Musa. Injil? Isa. Terus Zabur? Nabi Daud. Al-Quran? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, yaitu yang harus kita imani adalah 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua kitab itu ya diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebagai pedoman hidup bagi manusia ya. Sampai di sini kalian sudah paham semua? Sudah ya. Kalau sudah, kita akhiri tugas kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan dikemas-kemas buku dan alat tulisnya. Silakan azan dipimpin untuk berdoa. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelah sini dulu yang boleh pulang. Di rumah belajar ya. Di rumahnya banyak-banyak belajar membaca. Ya, sebelah sini.